Tuhan menggerakkan saya untuk kita belajar dari Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11 ya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena memiliki gembala terbaik ya. Makasih Ibu Mei sudah typing di kolom sudah typing ya. Ya, sekali lagi merdeka karena memiliki gembala terbaik. Judul khotbah saya akan bacakan dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, secara khusus kalau kita belajar Alkitab, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ya, kita hidup untuk hal-hal yang seringkali sia-sia terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab dengan jelas menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik ya. Nah, perhatikan itu dimulai oleh Daud. Daud seorang yang begitu intim dengan Tuhan. Daud begitu dekat dengan Tuhan, hatinya begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik ya, dan dia menuliskan dalam Mazmur 23, kalau kita baca itu luar biasa keintimannya, kedekatannya dia dengan gembala terbaik. Itu yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara, hidup dari Daud menjadi hidup yang luar biasa. Hidup dari Daud terus diangkat oleh Tuhan. Apa yang menjadi janji berkat Tuhan ya, di dalam kitab Ulangan pasal 13 bahwa semakin naik dan tidak turun ya, menjadi kepala bukan ekor, itu terjadi. Kenapa? Karena Daud menjadikan Tuhan itu adalah gembala terbaik dalam kehidupannya. Nah, ini luar biasa karena waktu Yesus datang, bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia itu adalah gembala terbaik yang sudah dibicarakan oleh Daud. Maaf ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan saudara dapat belajar dari satu ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebentar saya minum ya. Iya, nah Bapak, ada banyak putus agaknya, signalnya kurang bagus. Oh, signalnya saya. Signalnya tadi sempat itu. Iya, sebentar. Hijau sih, cuman sebentar. Saya matikan dulu di iPad-nya. Iya. Iya, sebentar. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak agama di dunia, ya. Tetapi tidak ada satu agama pun seperti kekristenan atau agama Kristen. Kenapa? Karena hanya agama Kristen yang pemimpinnya ya, yaitu Yesus sendiri menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang mengikuti dia atau yang percaya kepada dia. Pemimpin yang lain atau pemimpin agama yang lain, mereka punya hak yang spesial. Mereka diperlakukan oleh spesial ya. Bahkan dianggap dia punya hak ya, seperti ada satu agama yang pemimpinnya boleh kawin banyak tapi pengikutnya hanya boleh 4, nggak boleh lewat dari 4. Seperti dia punya hak yang di dalam bahasa Stanger bilang hak privilege ya. Dia punya hak khusus, dia bisa mengambil bagian khusus. Kalau habis perang dia punya bagian khusus. Tapi saya dan saudara bersyukur karena kita punya Yesus yang datang. Yesus tidak mendirikan agama sebenarnya, tapi kalau kita mau menyebut sebagai pemimpin agama, maka Yesus adalah pemimpin agama yang terbaik karena dia menyerahkan nyawanya, sesuatu yang paling berharga. Karena apa sih yang paling berharga dalam diri manusia? Yaitu nyawanya. Dan Yesus memberikan nyawanya, dan dia menunjukkan bahwa dia betul-betul adalah gembala terbaik yang datang untuk menolong kita. Itu sebabnya saudara, manusia dengan usahanya sendiri, manusia dengan kekuatannya sendiri ya,
dia tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Dan kalau saudara mengerti tentang gembala di Palestina, itu berbeda dengan gembala di daerah lain atau misalnya gembala di Indonesia. Contohnya di Indonesia ada gembala bebek, ya. Saudara-saudara, kalau gembala bebek itu selalu berjalan di belakang, ya. Bebeknya di depan, dia di belakang. Tapi kalau gembala di Palestina itu, Bapak Ibu Saudara, gembalanya di depan, ya. Dia akan berjalan dan domba-dombanya mengikuti. Itu sebabnya, ya. Oh iya, iya Ibu Jul, kasihan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah gembala terbaik, gembala yang tidak pernah mengecewakan, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang tidak pernah mempermalukan kita. Saya dapat berkata seperti ini karena saya juga mengalami bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memberkati saya, bagaimana Tuhan membawa saya dari Timor, dari kampung yang miskin di Timor, di NTT. Tuhan bawa untuk dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk pergi ke Malang untuk sekolah teologi. Dan bagaimana Tuhan mengembalakan saya, saudara. Saat itu saya tamat, saya pergi ke Ambon, kerusuhan terjadi, saya alami kerusuhan. Tapi Tuhan mengembalakan saya. Kemudian saya pergi ke Malang lagi, di alma mater saya, dan saya mengajar di sana. Kemudian 2004 saya ke Manado. Dan saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar adalah gembala terbaik, gembala yang sangat baik. Nah, itu sebabnya mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita, seluruh kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan, kepada gembala yang terbaik, yaitu Tuhan. Karena dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita tidak sama lagi, perjalanan hidup kita tidak sama lagi, perjalanan keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita tidak sama lagi. Kenapa? Karena kita akan dipimpin oleh Tuhan ke tempat yang terbaik, ya, ke tempat yang seperti Daud katakan, ke tempat rumput yang hijau, ke air yang tenang, ya. Itu adalah tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, mari kita akan lihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Yang pertama, merdeka karena memiliki gembala terbaik, karena ia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca lagi Yohanes 10 ayat 11. Ya, di sini dikatakan, akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita meneliti di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani, ya, kata yang dipakai untuk kata memberikan itu adalah kata titafmi. Titafmi ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bukan saja berarti memberikan, tetapi mempunyai arti menaruh, ya, mempunyai arti menaruh, ya. Nah, ini sedang berbicara tentang suatu korban, ya, ditaruh di atas mezwa. Jadi ini luar biasa, gembala yang terbaik yaitu Kristus Yesus menaruh nyawanya, dirinya untuk saya dan saudara di atas mezbah korban bakaran, untuk menebus saya dan saudara. Nah, dia melakukan itu, dan ini sesuatu yang penting, saudara-saudara, karena untuk penebusan dosa kita, saudara-saudara, yang bisa menebus kita, manusia, adalah binatang yang bernyawa. Itu sebabnya, saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa berusaha menggunakan daun ara untuk menutup tubuh mereka karena mereka telanjang, ya, tubuh mereka karena mereka telanjang. Tetapi Tuhan melihat itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu sebabnya penyembelihan binatang pertama itu di Taman Eden, Allah menyembelih binatang. Sebelum itu manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya. Manusia belum menyembelih binatang, tetapi karena dosa terjadi penyembelihan binatang. Nah, awalnya itu adalah untuk menutup
Adam dan Hawa, tubuh mereka yang telanjang. Tetapi itu adalah gambaran dari korban pertama yang sudah dikorbankan. Kemudian kita tahu kalau kita baca Alkitab, korban-korban diberikan, dipersembahkan, korban binatang, korban domba. Kenapa semua itu dilakukan? Itu adalah gambaran daripada suatu waktu ya, korban yang sempurna yaitu Kristus dipersembahkan, diletakkan, ditaruh ya. Jadi kata titahme ini juga mempunyai arti meletakkan, membaringkan. Nah, saya ingin saudara-saudara mengerti bahwa kenapa korban-korban binatang itu tidak cukup untuk menebus kita. Karena saudara, manusia ini manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Bagaimana mungkin dia ditebus oleh binatang? Dan kalau saudara meneliti secara istilah teologis, saudara akan menemukan bahwa korban binatang itu tidak menghapus dosa. Dia hanya menutup dosa. Menutup dosa manusia sampai datang korban yang sempurna yaitu Kristus, baru terjadi penghapusan dosa. Karena binatang, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Dia hanya menutup. Itu sebabnya tadi malam ada, saya lupa ibu siapa yang Bu Gem Ros ya, bertanya tentang Yesus pergi ke alam maut. Itu tujuannya adalah Yesus pergi ke sana untuk menebus juga mereka dari zaman Adam sampai kepada Kristus. Ya, mereka yang belum mendengar kabar baik, mereka perlu mendengar kabar baik karena Kristus sudah datang mati untuk menebus dosa manusia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya gembala terbaik yang bukan hanya memberikan ilmu kepada kita, pengetahuan kepada kita, pengajaran moral kepada kita, tapi dia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia meletakkan nyawanya, dia membaringkan nyawanya, dia menempatkan nyawanya bagi saya dan saudara. Nah, itu sesuatu yang penting ya. Saya dan saudara harus sadar bahwa tanpa korban Kristus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya orang yang tidak percaya Kristus tidak bisa diselamatkan. Perbuatan baik tidak bisa. Harus ada penebusan Kristus. Dan yang menebus ya, kalau kita belajar teologi ya, yang menebus adalah harusnya orang benar, orang sempurna. Nah, yang sempurna, manusia yang sempurna adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita penuh dengan berbagai dosa. Nah, kembali kepada kebenarannya. Jadi kita punya gembala yang terbaik yang memberikan nyawanya, sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Dia berikan bagi kita, dia mati bagi saya dan saudara. Saya coba untuk melihat kata nyawa di dalam kata Yunani. Itu berasal dari kata Yunani psokai. Psokai itu Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang jiwa, ya, jiwa dalam tubuh manusia ya. Psokai juga bicara tentang hidup. Jadi Yesus memberikan hidupnya bagi kita untuk menebus saya dan saudara, untuk mati bagi kita ya. Dan ini adalah sesuatu yang besar, ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan dengan jelas berkata kepada kita bahwa itu bukti kasih terbesar. Dia mengasihi saya, dia mengasihi Frans, dia mengasihi Pak Pendeta Liman, dia mengasihi Kojos, dia mengasihi Pak Maksi, dia mengasihi Saudara Ningsi, dia mengasihi kita semua. Semua kita yang ada di room ini, baik yang di Komal maupun di bawah, dia sangat mengasihi. Dan bukti kasih terbesar adalah dia mati bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Roma juga dalam kitab Roma 5 ayat 8 di situ berkata, Paulus berkata, Roma 5 ayat 7 dan 8, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Waktu
Yesus mati kita masih berdosa. Dia mati bagi saya dan saudara. Dia sudah menebus kita. Dia menyelamatkan kita waktu kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita baik Tuhan mati. Bukan karena kita baik, kita hebat, kita sempurna, kita kudus maka Yesus mati buat kita. Tidak. Waktu kita masih berdosa, Yesus mati buat saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harusnya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, terus membangun keintiman dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, terus membangun iman kita terus bertumbuh ya. Dan saya berulang-ulang mengatakan ini, bahwa dengan media ini saya dan saudara makin dekat dengan Tuhan, makin intim. Karena setiap malam kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, kita makin dekat dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Ya, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Sang Gembala yang agung, yaitu Kristus sendiri. Kenapa saudara-saudara? Ya, seringkali di dalam debat-debat dengan agama lain orang suka mengejek, orang Kristen itu kok bodoh ya. Masa mereka mau menjadi domba, mau jadi binatang ya. Nah saudara, ini hanyalah gambaran daripada keadaan manusia. Kenapa Tuhan mengambil domba? Kenapa Tuhan tidak mengambil singa ya? Kenapa Tuhan tidak mengambil binatang lain? Tapi Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa kita adalah domba. Karena kalau saudara tahu, domba adalah binatang yang paling lemah. Domba adalah binatang yang tidak berdaya ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa kita dibawa, Daud berkata bahwa dia membawa aku ke air yang tenang. Kenapa? Karena domba tidak bisa kalau airnya itu deras. Kalau domba minum di air yang deras dan dia jatuh, maka dia akan dibawa oleh arus saudara-saudara, dan bulunya sangat tebal, dan kalau bulunya ya basah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Domba adalah binatang yang sangat lemah, dan dia membutuhkan gembala yang menolong dia ya. Itu sebabnya kita bersyukur, dan Daud menggambarkan betapa luar biasanya kita punya gembala yang terbaik, dan dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Itu sebabnya saudara, jangan pernah ragu ya, jangan pernah ragu untuk melihat kebaikannya. Bahkan Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-32, Roma 8 ayat 32, Paulus berkata seperti ini: Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, kenapa saudara-saudara? Ini luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada kita mujizat. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak menyembuhkan kita? Dia sudah menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin Dia tidak memulihkan rumah tangga kita? Dia sudah menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin Dia tidak memberkati kita? Dia sudah menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin Dia tidak mengangkat dan mempromosikan hidup kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya bahwa Dia sudah memberikan yang terbaik, karena Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka karena memiliki gembala terbaik, karena Ia adalah gembala yang terbaik yang memberikan yang terbaik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ya, Yesus berkata di sini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dua kali kata baik di sini. Kalau kita membaca Alkitab dan waktu saudara menemukan ada kata yang diulang ya, ada kata yang diulang, itu menunjukkan bahwa kata itu penting. Apalagi dalam satu ayat dua kali diulang. Jadi Yesus sedang mau mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang terbaik bagi kita
Ya, dia adalah gembala yang sangat baik buat kita, luar biasa baik buat kita. Dahsyat kebaikannya bagi saya dan saudara. Dia sangat baik, dia sangat baik. Dia gembala yang sangat baik dan dia mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau kita meneliti Bapak Ibu Saudara-saudara, kata baik, akulah gembala yang baik, ini berasal dari kata Yunani kalos. Kalos itu adalah bukan saja berarti baik, kalos itu juga mempunyai arti berguna. Jadi dia adalah gembala yang sangat berguna, sangat berfaedah. Kita perlu gembala seperti ini untuk menolong kita, karena kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita begitu lemah, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalani hidup ini. Saya mau katakan kepada saudara, ya, saya berani berkata bahwa saya sudah tua karena saya sudah 57 tahun. Tapi saya sadar bahwa jangan untuk hal yang lain, jangan menolong orang lain, menolong diri sendiri pun saya tidak mampu. Ya, menolong menjaga kesehatan pun saya tidak mampu, menolong istri pun saya tidak mampu, menolong anak pun saya tidak mampu, menolong orang-orang di sekitar saya pun saya tidak mampu. Saya perlu satu pribadi terbaik yang akan menolong saya, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai gembala terbaik, saya mau katakan dia tidak pernah mengecewakan kita, dia tidak pernah mempermalukan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, sepanjang kita terus setia menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada dia. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, ya, engkau berserta aku. Ya, kenapa Daud berkata begitu? Karena memang hidup ini di dunia yang berdosa, kadang-kadang kita melewati lembah kekelaman, tapi jangan pernah putus asa. Dan saya suka dari Daud adalah Daud berkata begini, ya, sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Saudara, Daud tidak berkata bahwa kita tinggal dalam lembah kekelaman. Dia bilang kita lewati. Kita ini cuma lewat, ya. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka hanya melewati api dan tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Pak Pendeta Liman dan Ibu Tabita sedang melewati lembah kekelaman, bukan tinggal di lembah kekelaman. Jangan pernah saudara merasa saudara sedang tinggal dalam lembah kekelaman. Saudara sedang lewat saja lembah kekelaman, karena dia adalah gembala terbaik, gembala yang luar biasa, ya. Kata kalos ini juga mempunyai arti baik secara moral, dan memang benar Yesus adalah pribadi yang baik secara moral. Alkitab mengatakan tidak ada dosa dalam dirinya, dia tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan bahwa dia kudus, dia sempurna. Ada seorang pakar etika dunia yang berkata, hanya Yesus yang punya standar moral paling tinggi di dunia. Ya, pemimpin agama lain tidak punya standar moral yang setinggi Yesus. Kenapa? Hanya Yesus yang mengajarkan kalau orang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Hanya Yesus yang mengajarkan kalau berdoalah bagi musuhmu. Hanya Yesus yang mengajarkan itu, ya. Itu luar biasa, karena agama lain mengajarkan kalau engkau dianiaya engkau harus balas, ya. Engkau harus membalas, ya. Kalau engkau dipotong tangan engkau harus potong tangannya. Tapi kekristenan lewat gembala terbaik kita, yaitu Yesus, mengajarkan moral terbaik. Dan karena dia gembala terbaik, saudara-saudara, dia juga, kata kalos itu juga mempunyai arti menganugerahkan kehormatan. Karena itu saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau punya gembala terbaik. Apapun masalahmu malam ini,
Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya punya masalah rumah tangga, saya punya masalah kesehatan, saya punya masalah ekonomi, saya punya masalah pekerjaan, saya punya masalah masa depan, saya punya masalah dengan suami saya punya masalah dengan istri saya punya masalah dengan anak-anak saya. Pak Pendeta, saya tidak tahu bagaimana. Saya mau katakan, datanglah kepada gembala terbaik, dan engkau akan lihat pertolongannya, engkau akan lihat mujizatnya, engkau akan lihat jawabannya, engkau akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena kita punya gembala terbaik. Kita punya gembala yang sangat baik, luar biasa baik dalam kehidupan kita. Dia sangat baik. Saya sangat diberkati. Bahkan saudara, saya melihat Tuhan itu dahsyat. Hari Minggu saudara-saudara, saya menonton khotbah dari pendeta Roni Daud Simeon. Pendeta Roni Daud Simeon, setahu saya dia adalah juga pencipta lagu. Ya, dia bersaksi saudara-saudara, dia melihat Tuhan itu baik, terlalu baik, luar biasa baik, sangat baik saudara. Dia bersaksi waktu dia pertama melayani di Mataram, ya saudara-saudara, di Nusa Tenggara Barat. Waktu dia pergi melayani di sana, saudara-saudara, jemaatnya masih sedikit, jadi mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Pada hari Senin, saudara-saudara, pagi, waktu hari Senin pagi, mereka tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada beras, tidak ada lauk, ya sayur tidak ada. Istrinya berkata kepada dia, ya Pak, kita hanya punya uang 2.000 rupiah. Ya, kita hanya punya uang 2.000 rupiah pada tahun-tahun itu, ya. Memang sudah cukup lama, tapi 2.000 mau bikin apa? Ya, hanya punya 2.000, dan waktu mereka cek rekening mereka juga punya uang sudah tidak bisa di rekening, tidak bisa diambil, ya. Tapi Pak Roni Daud Simeon mengambil keputusan untuk percaya bahwa dia punya Tuhan yang baik. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memelihara dia. Dia adalah gembala terbaik. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Jadi Pak Roni Daud Simeon mulai memuji Tuhan bersama istri, mulai memuji Tuhan, mulai meninggikan Tuhan, mulai memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Mereka punya gembala agung yang terbaik, yaitu Yesus. Mereka mulai memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saudara, waktu siang, ya sekitar jam 12 mungkin, ya waktu siang, mendadak ada seorang encim, ya seorang Chinese, ibu Chinese yang baru pindah dari Jakarta, membuka rumah makan yang sangat kecil. Pak Roni Daud bilang ukurannya 4x5 rumah makannya, kecil sekali. Tapi mendadak encim itu datang, saudara, dan di tangannya ada 2 susun rantang makan, ya saudara tahulah, ibu-ibu tahu, 2 susun, dan berisi makanan, lauk, semua lauk, sayuran lengkap, ya 10 rantang disusun di 2 susun, ya dikasih saudara-saudara. Dan pada Roni Daud Simeon berkata, wow, Tuhan dahsyat. Saudara tahu, padahal Cim itu tidak tahu mereka tidak punya uang, mereka tidak punya makanan. Besoknya saudara-saudara, hari Selasa, dia antar lagi sama 10 rantang di 2 susun, ya bawa lagi. Besoknya, ya berlangsung terus, Rabu, Kamis, Jumat, ya Jumat dia antar. Dan pada waktu Jumat sore, Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Daud berkata, ya Pak Roni Daud Simeon berkata bahwa ada pengusaha dari Jakarta telepon dan berkata, Pak Pendeta Roni Daud Simeon, boleh saya minta rekening? Saya mau transfer uang. Dan dia transfer sejumlah uang yang cukup besar, ya. Dan saudara tahu bahwa encim itu tidak tahu mereka tidak punya uang, ya. Dan saudara, Cim itu juga tidak tahu bahwa hari Sabtu itu mereka sudah punya uang. Jadi yang luar biasa, kok bisa Cim itu hari Sabtu dia tidak antar makanan, hari Minggu dia tidak antar lagi, setelah itu dia tidak antar. Kok bisa pengusaha itu tahu bahwa encimnya akan berhenti hari Rabu, hari Sabtu, ya, jadi dia berhenti. Nah ini kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan tahu
kebutuhan kita. Tuhan tahu Dia adalah gembala terbaik kita. Mari kita belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, shalom Ibu Elva, shalom teman-teman yang baru bergabung. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu mari belajar untuk datang kepada Dia, karena Dia sangat baik, Dia terlalu baik, Dia luar biasa baik. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk percaya kepada Dia, belajar untuk berserah kepada Dia, karena Dia tahu. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Yesus berkata jangan khawatir. Kita tidak boleh khawatir. Percayakan hidupmu. Mulai malam ini katakan, Tuhan, aku mempercayakan hidupku kepada Engkau, gembala yang terbaik. Ya, Engkau mempercayakan rumah tanggamu kepada gembala yang terbaik. Maka Engkau akan lihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.